Oke, saya lanjutkan untuk materi loci atau lokus ya. Di sini loci atau lokus adalah bahasa Latin yang berarti tempat atau lokasi. Kemudian loci atau lokus itu merupakan penggambaran dari titik-titik yang mempunyai sifat yang sama atau biasa kita sebut sebagai kurva ya. Di sini kita punya, misalkan contohnya adalah kita punya bilangan kompleks X plus JY, kemudian diminta untuk mencari lokusnya yang didefinisikan dengan mutlak Z adalah sama dengan 5. Kemudian kita tahu bahwa mutlak Z ini adalah, maksudnya adalah R ya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa R itu adalah nilainya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau di sini A-nya adalah sama dengan X, kemudian B-nya adalah sama dengan Y. Kemudian di sini kita bisa tahu panjang dari bilangan kompleks tersebut. Kemudian kalau kita tahu nilainya mutlak Z atau R-nya adalah sama dengan 5, berarti persamaan lokusnya bisa kita ketahui adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Bisa di refresh kembali materi SMA-nya ya, bahwa di sini kita sudah tahu kalau bentuk seperti ini itu adalah persamaan dari kurva dari lingkaran ya. Lingkaran dengan jari-jari sama dengan 5 ya. Di sini jari-jarinya 5. Kemudian persamaannya dari lokusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian contoh yang lain, misalkan di sini kita punya bilangan kompleks X plus JY dan disuruh mencari lokusnya dengan diketahui argumen Z-nya adalah sama dengan pi per 4. Pi per 4 ini adalah sama dengan 180 dibagi 4, berarti sama dengan 45 derajat. Berarti yang kita cari, karena argumen Z sama dengan arkes tangan dari Y per X ya, kita butuh mencari Y per X-nya karena kita disuruh mencari lokusnya, berarti kita disuruh mencari persamaan YX-nya. Kemudian argumen Z di sini adalah 45 derajat. Kemudian arkes tangannya dicari adalah Y per X ya. Kita tahu kalau misalkan arkes tangannya 45 derajat, berarti yang kita cari di sini adalah tangan 45 derajat sama dengan Y per X ya. Di sini kan maksudnya sepertangan ya, arkes tangan ini. Jadi kita cari tangan 45 derajat sama dengan Y per X, maka tangan 45 derajat kita tahu sama dengan 1 Y per X. Berarti kalau di sini kita ketahui bahwa nilai persamaannya adalah Y sama dengan X atau Y per X sama dengan 1. Berarti kalau misalkan kita sudah tahu Y sama dengan X, berarti kita bisa gambar kalau X-nya sama dengan Y ya. Jadi kalau 1 di sini 1, 2 di sini 2, 3 di sini 3 dan seterusnya ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga di sini, jika Z sama dengan X plus JY ya, bilangan kompleks, temukan fungsi dari lokus jika kita ketahui adalah di situ Z plus 1 per Z minus 1 yang dimutlak, kemudian sama dengan 2. Oke, kita coba jabarkan ya. Oke, kita coba jabarkan. Di situ kita punya Z sama dengan X plus JY, kemudian kita disuruh mencari nilai lokusnya dari nilai ini. Kemudian di sini kita tuliskan Z plus 1 sama dengan X plus JY plus 1. Kita kumpulkan yang real dengan yang real, kemudian yang imajiner sendiri ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin
melakukan operasinya dengan bentuk polar, karena bentuk polar ini lebih mudah untuk operasinya ya, karena kalau misalkan dikalikan tinggal dikali R-nya, kemudian ditambahkan tetanya, sedangkan kalau dibagi tinggal dibagi R-nya dan dikurangi tetanya. Jadi di sini saya ingin menjadikan dalam bentuk polar. Ya, di sini yang pertama kita cari tahu dulu R-nya. R-nya di sini kita perlu berarti realnya dikuadratkan, kemudian imajinernya dikuadratkan, kemudian di akar. Oke. Kita sudah tahu R1. Sekarang saya tahu R1 ya. Misalkan di sini yang atas nanti saya taruh R1, kemudian yang satunya saya namakan R2. Oke, yang sekarang yang penyebut Z-1 berarti sama dengan X plus JY-1 sama dengan X-1 ditambah JY. Berarti di sini R2-nya sama dengan akar X-1 kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, di sini kita sudah tahu R1 dan R2-nya. Karena yang dibutuhkan di persamaan, karena kita mencari kurvanya ya, berarti yang dicari adalah lokusnya. Karena yang dicari adalah lokusnya, kita nggak perlu tetanya disampingkan terlebih dahulu. Yang kita butuhkan di sini adalah R-nya saja. Jadi di sini kalau misalkan kita punya Z plus 1, Z minus 1, berarti R2 ya seharusnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita pakai tetanya R1 per R2, sudutnya adalah θ 1 minus θ 2. Kemudian karena kita butuh panjangnya saja sebagai kurva, maka di sini Z plus 1 per Z minus 1 sama dengan R1 plus R2, R1-nya ini, R2-nya ini, akar X plus 1 kuadrat plus Y kuadrat, kemudian X minus 1 kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian di sini sama dengan 2 ya. Ini bisa juga saya tuliskan seperti ini. X plus 1 kuadrat ditambah Y kuadrat per X minus 1 kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah sama dengan 2. Jadi kalau misalkan pangkat setengahnya ini ingin saya hilangkan, berarti dua ruasnya harus dikuadratkan semua ya. Di sini berarti sama dengan, kalau sudah dikuadratkan semua berarti sama dengan X plus 1 kuadrat ditambah Y kuadrat per X minus 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. X plus 1 kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian sama dengan 4. X minus 1 kuadrat ditambah Y kuadrat. Kurungnya jangan lupa karena nanti bisa keliru ya kalau misalkan kurungnya lupa. Kemudian di sini X plus 1 kuadrat kita langsung buka kurungnya sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah Y kuadrat sama dengan 4 X minus 2X, X kuadrat minus 2X plus 1 plus Y kuadrat. Oke. Kita buka kurungnya ya, X kuadrat plus 2X plus 1 plus Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat berarti sama dengan 4 ya. 4X kuadrat minus 8X plus 4 plus 4Y kuadrat. Berarti di sini kalau misalkan kita jadi kalau semuanya dibawa ke ruas kanan ya, jadi sama dengan 3X kuadrat minus 10X plus 3 plus 3Y kuadrat sama dengan 0. Atau kita tuliskan seperti ini ya, 3X kuadrat plus 3Y kuadrat minus 10X sama plus 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan lokusnya. Kemudian untuk contoh yang lain, misalkan Z sama dengan X plus JY, kemudian
disuruh untuk mencari persamaan lokus jika argumen z kuadratnya sama dengan minus pi per 4, atau di sini kita sebut sebagai theta ya. Thetanya adalah minus pi per 4. Dari de Moivre's theorem dulu, kita punya bahwa teoremanya kita punya kalau z pangkat n adalah sama dengan r pangkat n, sudutnya adalah n theta ya. Dari akar-akar persamaan bilangan kompleks yang sebelumnya, kita refresh kembali persamaannya dari teoremanya de Moivre's ya. Kemudian dari sini bisa kita cari z kuadratnya adalah sama dengan r kuadrat sudutnya 2 theta. Di sini kita sudah tahu sudutnya adalah sama dengan 2 theta. Ini theta yang sudah kita ketahui. Berarti argumen dari z kuadrat atau tetanya sama dengan 2 theta sama dengan minus pi per 4. Kemudian sebelumnya kita ketahui bahwa tangen theta adalah sama dengan y per x, adalah sama dengan imajiner dibagi dengan realnya. Kemudian dari sini bisa kita jabarkan kalau tangen 2 theta adalah sama dengan tangen ya, dari sini kita turunkan lagi sama dengan tangen minus pi per 4 atau sama dengan minus 1 ya. Tangen 2 theta Anda refresh lagi ke rumus identitas trigonometri adalah sama dengan 2 tangen theta per 1 minus tangen kuadrat theta. Kenapa saya bentuk seperti ini? Karena yang kita ketahui dari persamaan, untuk membentuk persamaan y dan x adalah dari tangen theta ya. Di situ kita tahu minus 1, maka 2 tangen theta sama dengan tangen kuadrat theta minus 1. Tangen tetanya kita ganti dengan x dengan y per x ya. Di sini diganti, disubstitusi ke sini, maka nilainya adalah sama dengan 2y per x sama dengan y per x kuadrat minus 1. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan x kuadrat ya. Di sini kalau misalkan di sini saya buka kurungnya minus 1, berarti kalau keduanya dikalikan x kuadrat, kedua ruasnya dikalikan x kuadrat sama dengan 2yx sama dengan y kuadrat minus 1. Jadi minus x kuadrat, maaf. Oke, saya tuliskan begini saja biar mudah ya, biar mudah dipahami. Jadi kalau dua-duanya saya kalikan dengan x kuadrat, oke, di sini kita ketahui bahwa 2y per x sama dengan y kuadrat per x kuadrat minus 1. Kalau ingin saya samakan pembilangnya semua jadi x kuadrat, berarti di sini 2y per x dikalikan x kuadrat, y kuadrat plus x kuadrat dikalikan x kuadrat, kemudian minus 1 juga dikalikan x kuadrat, maka sama dengan 2yx ya. Oke, saya ganti 2xy sama dengan y kuadrat minus x kuadrat. Ini adalah persamaan lokusnya. Di sini kita review dulu kesimpulannya dari bentuk polar ya, bentuk polar dari bentuk bilangan kompleks. Di sini kita punya r cos theta plus j sin theta sama dengan r dengan sudut theta. Ini bentuk sederhananya. Kemudian ini bentuk panjangnya. R-nya adalah mod z atau ditulis juga dengan mutlak z sama dengan akar a kuadrat plus b kuadrat. Kemudian tetanya sama dengan argumen z sama dengan arkes tangen dari b per a atau imajiner dibagi sama real ya. Kemudian untuk sudut yang negatif
Jadi sama dengan Z R cos negatif theta ditambah J sin negatif theta, atau karena kita ketahui cos minus theta sama dengan cos theta, kemudian sin minus theta adalah sama dengan minus sin theta, maka Z sama dengan R cos theta minus J sin theta, atau bisa dituliskan seperti ini ya. Sepertinya terlewatkan saya jelaskan. Jadi bisa dituliskan seperti ini, atau bisa juga dituliskan sudut seperti ini tapi pakai minus ya, sama. Kemudian untuk perkalian dan pembagian dari bentuk polar, jika Z1 sama dengan R1 sudut theta 1, kemudian Z2 sama dengan R2 sudut theta 2, maka Z1 kalikan Z2 adalah R-nya dikalikan theta-nya ditambah, atau sudutnya ditambah ya. Kalau dibagi, maka Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dibagi R2, theta 1 dikurangi theta 2 sudutnya. Kemudian De Moivre's theorem, jika kita punya bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta plus J sin theta bentuk polarnya, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta plus J sin N theta. Kemudian untuk persamaan lokusnya kita bentuk persamaan dari yang kita ketahui dengan dalam bentuk X dan Y sebagai persamaan kurvanya. Oke, sekian dulu untuk bilangan kompleks 2. Semoga ini dapat dipahami ya. Kalau memang masih ada kesulitan, silakan mungkin pertanyaannya disimpan dulu. Mungkin lebih mudah kalau ditanyakan ke saya lewat offline. Dan saya harap semua materi yang saya berikan online sekarang dilihat dulu sebelum pertemuan berikutnya, karena pertemuan berikutnya langsung saya lanjutkan ke materi berikutnya ya, ke persamaan hiperbola. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.